sore teman-teman aku semua. Aku harapkan yang lagi berjuang melawan asam lambung cepat pulihnya ya. Yang lagi kesulitan, semoga Allah mempermudah dan memperlancar urusan kita semua, sehingga kita selalu bertemu dalam keadaan yang bahagia dan sehat walafiat. Nah teman-teman aku, ini anak aku ya teman, namanya Caca. Salam kenal ya. Teman-teman, bantu dong klik subscribe-nya di sini agar channel aku berkembang teman. Dan aku semakin semangat buat videonya. Teman-teman aku akan terus membahas masalah asam lambung. Kenapa? Karena teman-teman, aku itu dulunya 2 tahun yang lalu menderita asam lambung, anxiety. Jadi teman-teman, kali ini aku akan terus membahas asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Teman-teman, apabila kita lagi asam lambung, pikirannya itu tidak boleh stres ya teman-teman ya. Dan di samping itu kita juga harus menerapkan pola 3P teman-teman. Pola makan, pola pikir, pola istirahat, sehingga tercapailah pola hidup sehat. Nah teman-teman, aku kali ini masih membahas tentang bagaimana ya mengatasi sensasi-sensasi yang timbul akibat asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Mau tahu caranya? Tonton terus video aku ya, jangan di skip. Nah teman-teman aku, caranya yang pertama dari aku ya, pengalaman pribadi aku saat asam lambung itu, aku dulunya berobat ke bidan. Nah dia nyaranin aku jangan stres. Di samping itu teman, aku juga tetap terapi nih pola 3P ya kan. Kalau kita sudah jangan stres, otomatis anxiety kita berkurang. Anxiety kita lambat laun sembuh, hilang kecemasan kita itu. Kenapa ya orang yang asam lambung itu anxiety? Karena, ini aku jawab ya teman, karena seperti ini, asam lambung itu teman aku penyakit yang semua sensasi kita rasakan, penyakit yang hampir mati, sehingga rasa takut, rasa ingin beralih, rasa ingin melakukan yang baik, kita itu maju-maju mundur, maju mundur, maju dah mundur lagi. Kenapa? Karena di situ ada trauma yang begitu menghantui diri kita. Makanya kalau kita asam lambung berhubungan ke anxiety, jadi apanya dulu yang harus diperbaiki? Sebenarnya yang harus kita perbaiki itu dulu pola pikir kita menurut aku teman. Kenapa? Karena asam lambung ini, kalau kuncinya pikiran kita itu sehat, pikiran kita itu jernih, tidak ada yang mengganggu, sehat kok teman. Kenapa? Paling kalau kita telat makan, sensasinya hanya yang wajar-wajar aja, tidak menimbulkan efek-efek lain. Sedangkan kalau pikiran kita ada sedikit hal yang menyentuh hati kita aja, maka akan berabe seharian. Ya teman, maka kita akan lemah, akan melakukan sesuatu itu ngos-ngosan. Jadi teman-teman aku, menurut aku ya, pengalaman aku, yang harus kita sembuhin itu sebenarnya dulu pola pikir kita. Kenapa? Karena pola pikir ini menghasilkan kecemasan. Kalau udah cemas, timbullah asam lambung kita naik.
kadar asam di lambung kita tinggi, sehingga memicu naiklah reflux ke kerongkongan. Jadi sebenarnya mudah teman. Kata dokter aku itu dulu sebenarnya mudah. Cukup perbaiki pola pikir, dah itu aja. Dulu akunya teman bolak-balik ganti obat, tukar obat. Seminggu itu aku kontrol terus. Nah, jadi aku semenjak dengar kata dokter itu, kata bidan aku, jangan banyak berpikir. Anggap aja semua ini harus dijalani. Udah skenario Allah. Jadi kita tinggal menjalani. Anggap aja yang buruk-buruk itu positif, sehingga lahirlah pikiran-pikiran positif, sehingga hilanglah kecemasan. Kalau tadi kecemasannya teman udah hilang, psikosomatik pun hilang teman. Jadi menurut aku yang ketiga itu, terapkan pola sabar, sadar, dan ikhlas. Jadi dalam menjalaninya, dalam melakukan ikhtiar, udah berdoa, lakukan dengan sabar. Sesudah kita sabar, sadar bahwasanya kita ini ada makhluk. Kita ini adalah makhluk, ada yang menciptakan kita. Otomatis kok kita udah melakukan, ada prosesnya untuk dikabulkan. Sudah kita sabar, sudah kita sadar, belum juga kesembuhan menyertai, ikhlas saja, pasrah aja, sambil melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, setelah itu pasti kamu sembuh. Itu udah aku terapin ya teman, itu pengalaman pribadi aku. Nah, pengalaman pribadi kamu gimana? Isi ya kolom komentar agar kita saling sharing dan menambah pengetahuan kita, sehingga kita semua bebas asam lambung. Aku akhiri dulu ya teman. Dah. Assalamualaikum.